Manusia-manusia lumpur. Sebuah cerpen karya Arbiana. Lelaki kecil itu duduk menunduk menekuk lutut di sudut tembok kamar yang berlapis semen abu tua. Dipeluk lututnya kuat-kuat, matanya sembab, bibirnya terlihat sedikit bergetar. Terlebih hatinya hancur berkeping-keping berserakan di lantai dingin tak berkeramik di hadapannya. Ubun-ubunnya perlahan basah, dibelai tetesan hujan yang berebut masuk melalui sela asbes tua berlubang, tepat di atas tempurung kepalanya. Masih terasa sulit diterima oleh logikanya. Larangan dari wanita paruh baya berwajah keriput yang saat ini terus memandang ke arahnya. Wanita itu menghela napas berkali-kali, mengurut dada dengan tangannya yang kurus. Anak lelaki itu lelah. Wanita itu pun tak kalah lelah. Seorang anak dengan ego tinggi dan seorang wanita yang terlalu letih untuk terus mengerti. Mereka berdua kini hanya berdiam, tenggelam dalam derasnya arus pikiran masing-masing. Di rumah petak kecil dengan 3 ruangan sempit yang terapit 2 rumah sempit lainnya di kanan dan kiri. Perlahan wanita itu mendekat, mencoba meraih tangan anak semata wayangnya. Namun ditampiknya tangan wanita itu keras. Anak lelakinya enggan menerima pemakluman beserta segala macam perdamaian yang ditawarkan. Wanita paruh baya yang berwajah keriput, berkantung mata hitam dengan garis bekas luka di wajah yang semakin tenggelam dengan kuatnya arus pikirannya itu, kini mulai menyerah. Yang terpenting, aku sudah mengatakannya padamu. Wanita itu lagi-lagi menghela napas, mengatur ritme oksigen masuk yang ia butuhkan untuk memenuhi rongga tenggorokan dan paru-parunya yang juga sudah menua. Jangan kau perburuk kemiskinanmu dengan mengotori tubuhmu. Jika kau tak percaya, kau nanti akan lihat bagaimana lumpur begitu mencintai mereka. Ia akan dengan sengaja menempel pada tubuh mereka. Lumpur yang liat, kuat dan berbekas. Bekasnya pun tak serta-merta hilang, hanya dengan sekali 2 kali sikat. Anak itu mulai mengangkat wajahnya dari kubangan gelap yang ia ciptakan sendiri dalam kesendirian. Logikanya masih berperang, jiwanya tak luput bergejolak. Hal yang ia lakukan hanya menelan, tanpa mampu menyaring isi suara-suara yang berseliweran di gendang telinganya. Aku tak muda lagi, usiaku terbatas. Genggamanku tak selalu dapat menahanmu terjatuh dalam kubangan lumpur kotor itu. Kubangan penuh orang-orang penjilat dan pengadu domba. Hujan di luar turun deras sekali. Kumpulan air kehidupan yang sering terlupakan itu mulai menunjukkan taringnya. Diisinya tiap sudut yang ditemui, dilumpuhkannya tiap benda yang tersentuh tanpa ampun. Riaknya makin kuat dan makin dahsyat, menenggelamkan apa yang tak disukainya, mematikan siapa yang tak menghargainya, tanpa satu pun yang sanggup berkata-kata. Aliran itu bergerak cepat, menerjang deretan rumah sempit yang saling berimpit di kanan dan kiri. Mendobrak pintu, mengobrak-abrik dalam hitungan detik. Anak lelaki itu tersentak. Seketika ia berdiri, berlari mencari tempat yang lebih tinggi. Apapun yang dapat digunakannya untuk menepi. Matanya nanar,
Terenyap menatap wanita yang tadi berdiri di dekatnya, kini telah tergulung dalam pusara. Tertarik kuatnya arus, bagai ikan yang terjebak kail pancing dan ditarik paksa oleh sang nelayan. Hilang, lenyap dalam waktu singkat. Anak itu tercekat tanpa dapat mencegat. Perlahan amarah langit menguap, berganti senyuman pelangi di antara sinar tipis mentari. Air yang terjebak meninggalkan bekas di sana-sini, seolah mewarna semua, membuatnya terlihat seakan sama. Perlahan surut, meninggalkan jejak garis coklat keruh di deretan rumah sempit yang saling berimpit. "Emak," ucapnya pelan dengan suara parau bergetar. Anak lelaki yang kini seorang diri hanya mampu duduk tertunduk, menunggu hari berganti tanpa tahu apa yang harus ia cari. Saat matahari mulai meninggi, lelaki kecil itu terusik dengan suara-suara gaduh, mendengung tak berkesudahan di luar rumahnya. Ia melangkah keluar dengan tubuh lunglai dan masih melihat deretan panjang barisan orang-orang di sana. Perlahan ia telusuri dan susuri ujung pangkal dari barisan panjang orang-orang itu. Barisan yang begitu panjang, yang tak kunjung usai ia urai, hingga bocah lelaki itu tak lagi menjadi seorang bocah. Terus ia susuri barisan panjang itu. Orang-orang mengantri yang ia temui, yang berpenampilan kumuh, lusuh, hingga berseragam rapi dan berjas necis. Namun, belum juga ia tahu siapa orang yang berada di ujung barisan. Sesekali ia mendekat, tanpa sedikit pun ingin menjadi bagian dari mereka. Masih terngiang larangan keras dari emaknya. Bertanya ia kepada lelaki muda kumuh dengan pakaian seadanya. "Dek, apa yang sedang kau lakukan di sini?" tanyanya. "Ada orang kaya hendak membagi-bagikan hartanya." Lelaki yang dulu kecil itu mengangguk dan melanjutkan langkahnya. Kali ini ia bertemu seorang ibu yang sedang menggendong anaknya yang masih kecil. "Bu, sedang apa di sini?" tanyanya lagi. "Ada lelaki kaya hendak mencari istri," ucapnya malu-malu. Diliriknya anak dalam gendongan, kemudian dilihatnya sang ibu. Lelaki itu menggelengkan kepala dan pergi. Tak lama, ia tertarik dengan seorang wanita yang cantik, mengenakan rok sepan pendek dan kemeja berukuran pas di badan. Saat didekati, ternyata tangan wanita itu kotor penuh lumpur. Diusapnya ke bibir yang menjadikannya tampak menjijikkan. Lalu diusapkan ke wajah yang menjadikannya tak cantik lagi. Lelaki itu menjadi urung bertanya. Ia melanjutkan langkahnya. Kali ini ia menuju ke arah pemuda yang tampak tegap dari belakang dengan seragam formalnya yang semua orang tahu. Saat mendekat, ternyata seluruh wajah dan tubuh bagian depan telah berlumpur. Lelaki itu semakin penasaran. "Hei Bung, sedang apa kau di sini? Mengapa tubuh bagian depanmu berlumpur?" Pemuda itu menoleh, memberi tanda kepada lelaki itu untuk pergi, tak mau ia diusik. Lelaki itu beranjak pergi dan menghampiri yang lain. "Permisi Pak, sedang apa Bapak di sini? Mengapa tubuh Bapak penuh lumpur?" Akhirnya lelaki itu bertanya kepada sesosok pria dewasa yang telah berusia matang, mengenakan jas rapi dengan tubuh hampir seluruhnya berlumpur. Pria itu menunduk, lalu ia menunjuk ke arah lelaki muda di ujung barisan belakang, jauh di sana.
Dulu aku seperti dia, termakan omongan tentang orang kaya yang membagikan harta. Aku mengantri sejak masih muda, tapi karena antriannya terlalu panjang, aku akhirnya melakukan segala cara untuk mendapatkan posisi di depan. Jelas pria itu. Namun, semakin aku berhasil berada di depan, semakin lumpur ini mengotori tubuhku. Sampai pada di posisiku saat ini. Lanjut pria itu sembari melihat keadaan tubuhnya yang terbalut lumpur. Lelaki itu meneruskan langkahnya. Semakin maju, semakin kotor tubuh orang yang ia lihat. Pijakan kakinya pun terasa semakin licin. Kubangan lumpur di kanan dan di kiri semakin sering ditemui. Orang-orang yang ditemuinya semakin sulit untuk dikenali wajahnya. Hingga barisan nyaris sampai menyentuh ujung, tiba-tiba suara datang dari arah depannya. "Tole!" Lelaki itu berlari pelan menuju arah suara yang dikenalnya. Ia dapati lelaki bertubuh tegap, mungkin seusianya, dengan tubuh berbalut lumpur, hanya menyisakan celah bagian mata dan lubang hidung. Nyaris ia tidak dapat mengenali siapa sosok yang memanggilnya. "Aku Darmo, kawan kecilmu dulu." Lelaki yang tak lagi bocah itu terkejut. Tak terbayangkan ia bertemu dengan seseorang yang ia kenal dalam barisan panjang itu. Kawan kecil yang dahulu sama-sama berharap memperoleh harta yang dibagikan oleh orang kaya, kini menjelma dalam selimut lumpur tebal. Ia tersentak, terbayang bagaimana dahulu bersikeras menginginkan menjadi bagian dalam barisan antrian panjang tak berujung itu, namun dilarang tegas oleh emaknya. "Apa kau sudah mendapatkan harta si orang kaya itu?" Lelaki bernama Darmo itu menunduk dan menggelengkan kepala. "Lalu di mana teman-teman kita dulu?" tanya lelaki itu. Darmo menunjuk kubangan lumpur besar yang terlihat pekat dan dalam di belakangnya. "Mereka tergelincir ke sana?" tanya lelaki itu. "Aku yang memasukkan mereka ke dalam sana untuk dapat berada di posisiku ini," jawab Darmo tanpa penyesalan. Lelaki yang tak lagi bocah itu terhenyak, mundur perlahan. Urung melanjutkan hingga ujung. Ia putar badan dan pergi berlari. Sampai akhirnya, kini ia mengerti apa yang ditakutkan emaknya itu benar-benar terjadi.